نحن سنبحث في هذا الليل العلاقة بين اكتساب اللغة الثانية مع علم اللغة. حسبا لضيق الوقت أفضل إلى سيادتي السادة الطالبة أستاذة رينا رافدي دانيا، فلتتفضل إليها مشكورة. طيب، شكرا جزيلا على الفرصة أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. mubasyratan ismahu li an uqaddima lakum al-maqalah yakni al-alaqah baina iktisabil lughah ma'a ilmi lughah. Wal an astadin li an udhir asyashah ilaikum jami'an. خلاص. هل منظور أستاذ والأستاذة؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. مباشرة إلى صلب الموضوع، يعني سأشرح إليكم عن علاقة بين اكتساب اللغة وكذلك علم اللغة. لكن قبل ذلك أستأذنكم سأنطق باللغة الوطنية لأن تسهيلا وتفهيما لنا جميعا. والآن Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya untuk menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait pemerolehan bahasa kedua. Untuk pemerolehan bahasa kedua telah kita pelajari dari bahwasanya pemerolehan ini adalah sebuah proses yang terjadi secara alamiah sehingga tanpa instruksi formal atau pembelajaran. Nah, untuk pemerolehan bahasa kedua ini juga bisa dipelajari sebagai bahasa ketiga atau keempat dan lebih. Pemerolehan bahasa kedua ini disebut dengan Second Language Acquisition atau SLA. Nah, untuk ruang lingkupnya ketika kita kaitkan dengan linguistik itu ada beberapa. Yang pertama adalah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Apa itu yang dimaksud dengan fonologi? Fonologi yaitu ilmu yang mempelajari terkait sistem bunyi dalam suatu bahasa. Bagaimana cara kita mengucapkan, kemudian bagaimana sebuah bunyi itu dihasilkan, dibedakan, dan digunakan untuk membedakan makna. Kemudian untuk morfologi, apa yang dibahas yaitu terkait struktur internal dari sebuah kata. Nah, bagaimana proses pembentukannya? Seperti apa kata dasarnya? Apakah ada penambahan awalan dan akhiran yang akhirnya ini akan berubah, mengubah makna dari sebuah kata. Kemudian yang ketiga adalah sintaksis. Sintaksis ini menjelaskan atau ilmu yang menganalisis bagaimana susunan kata dalam sebuah kalimat. Bagaimana kata-kata itu kata-kata membentuk sebuah kalimat. Susunannya seperti apa sehingga terbentuklah sebuah kalimat yang bermakna. Kemudian yang keempat adalah ruang lingkup linguistik pada semantik, yaitu yang membahas atau menyelidiki terkait makna kata, kemudian frasa, kalimat, makna leksikal maupun makna kontekstual. Kemudian untuk fokus berikutnya yaitu pragmatik, yang mana ilmu yang mempelajari tentang cara bahasa itu digunakan dalam situasi nyata. Apakah ada konteks yang mempengaruhi, apakah ada budaya yang mempengaruhi, yang mana itu nanti akan memiliki akibat atau pengaruh yang berbeda dalam sebuah makna. Oke, kemudian berikutnya untuk fonologi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya fonologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem suatu bahasa. Nah, dalam konteks
SLE atau pemerolehan bahasa kedua, mengapa biasanya bahasa kedua itu sering mengalami kesulitan dalam memproduksi dan mempersepsi bunyi-bunyi tertentu. Nah, di antaranya, coba kita analisis terlebih dahulu bagaimana perbedaan bahasa pengucapan atau bunyi suatu bahasa dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, perbedaannya yaitu ada beberapa aspek. Di bahasa Indonesia, untuk jumlah vokalnya itu ada 6. A, I, U, E, O. Kemudian untuk bahasa Arab itu ada 3. A, I, dan U. Tetapi ada tambahan yaitu vokal panjang. Misalkan seperti yang sudah kita ketahui, berarti ada matnya A, I, U, dan itu akan mempengaruhi sebuah makna katibun itu. Kemudian panjang vokal, nah ini dia, ini akan membedakan makna. Kemudian ada konsonan empatik. Apa itu konsonan empatik? Yaitu konsonan-konsonan yang memerlukan penekanan. Nah, seperti ini di Indonesia kita tidak temukan. Bagaimana cara kita menyebutkan D, ya tetap D, tidak ada penekanan. Tetapi ternyata dalam bahasa Arab itu berbeda. Ada yang da, kemudian ada yang perlu penekanan seperti huruf do. Nah, ini adalah konsonan-konsonan empatik. Seperti so, bo, po, vo. Itu tidak ditemukan di bahasa Indonesia. Kemudian ada bunyi gutural atau bunyi yang berasal dari tenggorokan. Misalkan H, A. Kalau di bahasa Indonesia kita tidak temukan. Hanya ada seperti A. Sedangkan kalau di bahasa Arab ternyata antara A dan A itu ada bedanya. Kemudian ada bunyi uvular. Yang mana ini adalah bunyi dari belakang lidah. Nah, fonologi di sini sangat berpengaruh dalam pemerolehan bahasa. Karena yang pertama, adanya perbedaan antar fonetik B1 dan B2 ini semakin kaya sebuah fonetik atau semakin identik, maka seseorang akan lebih sulit untuk menguasai bahasa kedua daripada konsonan-konsonan yang sering kita jumpai. Kemudian berikutnya adalah fenomena aksen asing. Jadi sering kita jumpai bahwasanya seperti orang-orang Indonesia yang barusan belajar bahasa Arab, misalkan dia asalnya dari Jawa, cenderung nanti dia akan berbahasa Arab, tapi ada rasa-rasa ada bahasa medoknya, masih ada asal asal bahasa atau B1-nya ini masih terlihat. Itu yang dinampakkan oleh fenomena asing. Jadi fonologi ini sangat berpengaruh, terutama biasanya para pembelajar itu masih terbawa dengan bahasa aslinya, B1-nya, bahasa pertamanya. Oke, kemudian berikutnya yaitu terkait, nah ini, jadi menurut Piske, McKay, dan Fletch, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi? Yang pertama adalah age of learning atau usia. Jadi semakin muda seseorang itu belajar bahasa kedua, maka semakin kecil kemungkinan untuk memiliki aksen asing yang kuat. Jadi anak-anak itu bagus ketika kita mengajarkan pengucapan itu sedari dini, yaitu pada anak-anak, karena mereka akan semakin mudah untuk mengucapkan dan menirukannya. Kemudian lama tinggal dan di negara target. Semakin lama seseorang terpapar lingkungan bahasa kedua, maka nanti semakin baik pengucapannya, karena ia sering mendengar dan meniru bunyi asli dari orang-orang di negara target tersebut. Misalkan nanti anak yang ditempatkan di negara Syarqi Timur Tengah itu nanti fonetiknya, fonologinya, bahasa pengucapannya itu lebih baik daripada orang yang ditempatkan di Indonesia karena di situ ada biahnya. Oke, berikutnya ada frekuensi penggunaan bahasa pertama. Semakin sering
Seseorang menggunakan bahasa pertama dalam kesehariannya semakin kuat aksen asingnya dalam bahasa kedua. Kemudian ada motivasi dan usaha. Seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi dan sering berlatih menirukan penutur asli biasanya memiliki aksen yang lebih mendekati natif. Jadi tergantung oleh usahanya juga. Oke, berikutnya yaitu kita beralih pada ilmu linguistik morfologi. Ya, morfologi seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah sebuah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang struktur kata, pembentukan sebuah kata. Nah, coba kita amati terlebih dahulu bagaimana perbedaan struktur kata Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, struktur kata di sini ada aspek morfologi, tipe morfologinya. Untuk bahasa Indonesia itu disebut dengan aglutinatif dan bahasa Arab introfleksif. Nah, maksudnya apa? Jadi di bahasa Indonesia itu cenderung pembentukan katanya itu tinggal menempelkan afiks atau tambahan. Misalkan makan, kemudian dimakan, tinggal ditambahkan di depannya. Kemudian berikutnya adalah unit dasar pembentuk kata. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu akar katanya berasal dari 3 huruf. Biasanya kita kenal sebagai dengan pola wazan fa'ala. Kemudian nanti akan lahir dari wazan fa'ala ini beberapa kata dengan bentuk yang artinya itu sangat berbeda. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan terkait penambahan afiks. Kalau di Indonesia itu kita tinggal menambahkan memakan, dimakan, tetapi dalam bahasa Arab kita gunakan pola wazan. Ini contoh penggunaannya, memakan, kemudian makanan. Sedangkan kalau di bahasa Arab misalkan kataba itu adalah telah menulis. Kalau buku, kitabun. Kalau penulis, katibun. Kemudian makna gramatikalnya. Kalau misalkan ditambahkan dalam bahasa Indonesia ditambahkan di itu sudah bermakna pasif, tetapi kalau dalam bahasa Arab kita perlu pola majhul. Kita mengetahui pola majhul dan maklum. Seperti apa pengaruhnya dalam pemerolehan bahasa kedua? Yang pertama adalah urutan morfem. Jadi urutan pemerolehan morfem ternyata tidak banyak berpengaruh oleh bahasa pertama. Dan yang kedua adalah kompleksitas morfologis. Semakin banyak bahasa atau semakin kompleks suatu bahasa, maka B2 itu semakin sulit dipelajari. Untuk urutan pemerolehan morfem, ya setelah saya kaji terlebih dalam, ya singkatnya adalah seperti ini, bahwasanya ketika memperoleh bahasa, kita tidak akan belajar pola-polanya, tetapi kita cenderung menangkap, oh, secara makna, kitabun itu adalah buku. Jadi seseorang itu tidak perlu mempelajari, oh, kitabun itu berasal dari asal katanya kataba. Tidak. Ya, biasanya kita anak-anak itu lebih banyak mempelajari mufrodatnya. Jadi sudah tahu ya yang namanya kitabun ya ini buku. Seperti itu. Jadi hasilnya dia tidak banyak berpengaruh. Dari beberapa penelitian juga dijelaskan atau ditemukan bahwasanya pemerolehan morfem atau bentuk kata itu tidak banyak berpengaruh karena mereka akan cenderung langsung menangkap makna dari sebuah mufrodat. Oke. Kemudian yang kedua adalah sintaksis dalam SLA. Apa itu sintaksis? Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang susunan kata. Seperti apa perbedaan susunan kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab? Kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, untuk aspek sintaksis, di sini ada pola dasarnya. Untuk bahasa Indonesia, pola dasarnya itu subjek, kemudian predikat, setelah itu objek. Nah, dalam bahasa Arab ada pola yang kita kenal dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah.
atau verba, predikat, kata kerja, kemudian subjek, objek. Tetapi kedua kalimat ini memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian di bahasa Arab, di bahasa Indonesia itu tidak ditemui i'rab, sedangkan di bahasa Arab itu ada i'rab, dan i'rab ini berpengaruh pada makna. Misalkan yal abu kurotal yal abu yal abu ah yal bukan yadribu Ahmada, berarti ada seseorang yang memukul Ahmad. Beda lagi kalau misalkan Ahmadu ini kita ganti menjadi domah. Nah, ini pasti akan berbeda. Di bahasa Indonesia tidak ada, tapi di bahasa Arab ada. Kemudian ada penanda fungsi gramatikal berdasarkan posisi kata atau urutan kata, sedangkan dalam bahasa Arab berdasarkan harokat akhir. Kemudian ada kesepakatan, agreement. Jadi kalau misalkan di Indonesia tidak ada kesepakatan gender, sedangkan di bahasa Arab itu ada kesepakatan gender atau gender agreement. Misalkan berarti kalau kita kalau subjeknya itu wanita, berarti kita gunakan kata kerja yang fiil yang mu'annas. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah struktur nominal dan verbal. Kalimat umumnya itu diawali subjek atau nominalnya terlebih dahulu, kemudian verbal, tanpa perbedaan makna yang besar. Sedangkan kalau bahasa Arab kita kenal tadi yang namanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, yang mana itu akan mempengaruhi makna dan struktur kalimatnya. Kemudian, sintaksis ini sangat berpengaruh dalam pemerolehan bahasa. Yang pertama, poin yang pertama adalah ada yang disebut dengan universal grammar dalam SLE. Jadi, manusia itu memiliki pengetahuan linguistik bawaan. Mereka punya fasilitas yang mana itu memfasilitasi pemerolehan bahasa pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah transfer sintaksis. Jadi untuk transfer sintaksis dari B1 ke B2 itu merupakan fenomena yang sering terjadi. Misalkan dalam sering kita temui, sering saya jumpai, anak-anak itu selalu berkata filhamami maujudun migrofah. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab kita tidak perlu membahasa Arab, kan ada. Kalau dalam bahasa Indonesia di kamar mandi ada gayung, tetapi bahasa pertama ini ternyata mempengaruhi bahasa kedua. Di sini ada transfer sintaksis, yang mana bahasa kedua itu akan sedikit terpengaruh oleh bentuk atau pola sintaksis dari bahasa pertama. Kemudian pemrosesan sintaksis. Jadi pembelajar itu cenderung memproses makna daripada bentuk. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya seseorang pembelajar itu lebih cepat menangkap bahwasanya kitabun ya inilah buku, inilah bentuknya buku. Bukan dia tidak memproses bentuknya terlebih dahulu. Oh, kitabun ini wazannya apa dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah semantik dan pragmatik. Untuk semantik tadi adalah ilmu yang mempelajari makna kata, frasa, dan kalimat. Adapun pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana makna dipahami dalam sebuah konteks tertentu. Nah, di sini ditemukan juga bahwasanya adanya transfer semantik. Transfer semantik terjadi ketika
cara berpikir atau cara memahami makna dalam bahasa pertama itu mempengaruhi seseorang menggunakan bahasa kedua. Kemudian, begitu pula kompetensi pragmatik atau kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa secara tepat sesuai situasi sosial dan budaya ini berpengaruh, yang mana mencakup pemahaman tentang kesopanan, kemudian implikatur atau makna tersirat, tindak tutur, dan konteks sosial dan budaya. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara semantik dan pragmatik di bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Oke, kalau yang sering kita jumpai untuk pragmatik di sini ada kesopanan, kemudian tindak tutur, sapaan dan gelar. Biasanya kalau bahasa Arab itu hadratul ustad, wajib menjaga gelar dan status sosial. Kemudian di sini ada implikatur dan makna tersirat. Dan ada fungsi sosial bahasa. Misalkan juga ketika kita berpisah, kalau di Indonesia biasanya kita cukup menggunakan sampai jumpa, tetapi dalam bahasa Arab seringnya budaya yang ada yaitu menggunakan doa. Ma'assalamah, kemudian fi amanillah, fi hifdillah. Oke, jadi untuk kesimpulannya bahwasannya linguistik dan pemerolehan bahasa ini memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Yang mana pemahaman mendalam terkait struktur linguistik menjadi fondasi esensial untuk memahami proses pemerolehan bahasa kedua. Tab syukran jazilan ala ihtimamikum wal an naktu ila al-barnamij tali yakni al-munaqasyah bainana. Tafaddal wa ana sa angdur awalan ila jadwal as'ilah. Ustadz ini langsung deh. Iya, silakan Ustazah. Dan dibuka. Nanti mungkin langsung bisa dijawab dan dikomentari oleh teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Masih banyak yang kosong. Silakan dijawab saja yang sudah ada. Yang belum ada di skip. Iya, Ustadz. Sebentar, Ustadz. Ted, izinkan saya menjawab, ya ini pertanyaan dari Ustadzah Miftah. Ustadzah Miftah, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas Ustadzah, jika urutan pemerolehan morfem tidak banyak dipengaruhi oleh bahasa pertama, mengapa masih banyak pembelajar yang menunjukkan pola kesalahan morfologis yang mirip dengan struktur bahasa ibu mereka? Nah, yang dimaksud dengan pola kesalahan morfologis ini yang mana Ustadzah? Karena untuk pola itu biasanya pada pembahasan sintaksis. Sedangkan ya, untuk pola ini biasanya pada pembahasan sintaksis seperti itu. Ustadzah Miftahul Ummah. Izin menjelaskan Ustadzah. Halo. Jadi terkait yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya urutan dari pemerolehan morfem itu diurutkan berdasarkan dari yang paling mudah terlebih dahulu sampai yang kompleks. Biasanya anak itu akan mempelajari dari yang paling mudah. Kalau bahasa Inggris biasanya anak-anak itu belajar playing, berarti sedang bermain. Kemudian meningkat
pada struktur-struktur yang lebih kompleks. Dan di situ ada beberapa apa namanya? Ada beberapa pola seperti simple, present. Nah, mereka akan belajar yang lebih mudah terlebih dahulu. Ustazah Miftahul. Mic-nya ada berfungsi Orang yang kayaknya. Bagaimana, Ustazah? Mic-nya ada berfungsi kayaknya, Ustaz. Ustazah Ummah belum dibuka mic-nya. Mic-nya kayaknya rusak itu Ustaz, nggak bisa nyambung. Oh iya, dilanjut aja Ustazah Rina, nanti kalau beliau sudah bisa nyambung baru kita Saya ulang. antar. Ya. Oke, pada poin berikutnya kepada Ustazah Asafadila, izin membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Pada poin penjelasan pemrosesan sintaksis terdapat kalimat pembelajar cenderung proses makna sebelum bentuk ya. Sebagai pengguna asing, menurut pemateri manakah yang lebih efektif antara pengetahuan makna dahulu atau pengetahuan bentuk dahulu? Oke, makna yang dimaksud di sini adalah makna kata, nggih, Ustazah. Atau makna dari mufrodat seperti itu. Makna dari mufradat sudah. Oke. Kemudian yang dimaksud dengan pengetahuan bentuk dahulu ini adalah maksudnya seperti kaidah gitu ya, qawaidnya Ustazah. Bisa seperti itu atau mungkin pengetahuan tentang mufradat. Tadi kan untuk mufradat kan maknanya Iya, ya. Kemudian untuk pengetahuan bentuk ini maksudnya kaidahnya, susunannya. Susunannya oh seperti itu ya. enggak, udah habis itu ya Bang. Yang anak tangkap itu Hmm. dari penjelasan di sintaksis itu, misalkan kan proses makna sebelum bentuk. Nah, anak itu nangkepnya jadi apa namanya penjelasan produk, misalkan kayak kitabun gitu. Jadi anak itu dikasih tahu kalimatnya dulu kitabun, baru dikasih tahu bentuknya. Nah, anak tuh nangkapnya kayak gitu. Jadi anak mau nanya yang lebih efektif itu kayak kita kasih kalimatnya dulu atau kasih tahu bentuknya dulu, kayak gitu. Eh, bentuk di sini konteksnya apa Ustazah? Maksudnya Oh, penulisannya. gambar-gambar. Oh, Kayak gitu. ya. Jadi maksud yang saya jelaskan tadi Ustazah terkait sintaksis ini, mereka pembelajar itu akan cenderung memproses maknanya, makna sebuah arti kalimat daripada bentuk atau pola atau polanya atau kaidahnya. Kalau misalkan ini pertanyaan adalah menurut pemateri manakah yang lebih efektif, makna dahulu atau bentuk dahulu. Nah, seperti yang telah saya pelajari bahwasanya ketika kita belajar tentang bentuknya terlebih dahulu, maka akan semakin banyak filter afektifnya. Maka ketika kita belajar kalam atau belajar maharoh berbicara, maharoh kalam, semakin banyak filter filter afektifnya, maka pembelajar ini akan kesulitan karena mereka ini akan lebih banyak berpikir seperti yang saya ditemui di kasus anak-anak yang sudah mendalami kaidah belajar kitab lama ketika dimasukkan di kelas kalam untuk mengembangkan kalam dia lebih cenderung lama untuk berpikir karena dia berpikir terkait ini i'rabnya apa seperti itu. Nah, itu filter filter afektif yang saya maksud di sini.
Jadi membuat anak itu lebih banyak berpikir daripada spontanitas untuk berbicara. Seperti itu sudah. Jadi lebih baik yakni untuk pengetahuan bentuk itu perlu, tapi untuk belajar bahasa dan fokusnya kepada maharah kalam, maka bentuk yang diketahui adalah bentuk-bentuk yang lazimnya digunakan, tidak terlalu mendalam. Berarti kalau misalkan berbicara ya dasarnya kita harus tahu jumlah ismiyah seperti apa, jumlah fi'liyah seperti apa. Ya, seperti Mungkin itu. Mungkin dari teman-teman, nggih, Ustadz Misbah. ya, saya tambahkan ini apa namanya, pembelajar cenderung mengutamakan pengetahuan makna terlebih dahulu daripada pengetahuan bentuk terdahulu. Misalnya, ila aina ata tadhab ya Ali. Nah, Ali itu kan menjawab, ilal hammam ya Ustaz. Nah, setelah apa namanya, secara kaidah kan seharusnya menggunakan adhabu ilal hammam. Ya, betul. Maka yang didahulukan itu sama pembelajar eh, penguasaan makna, bahwasanya dia itu langsung apa namanya pergi ke kamar mandi tapi tidak menyebutkan adhabunya, langsung ilal hammam, dan itu sudah paham. Jadi yang diutamakan adalah maknanya itu maksudnya ke kamar mandi, bukan menggunakan kaidah adhabu ilal Ya, hammam. Jadi langsung ilal hammam. Menurut saya tangkapannya seperti itu. Jadi cenderung apa namanya menggunakan bahasa dialek yang aplikatif langsung ke poinnya. Syukran Ustaz. Ustazah. Syukran Ustazah. nah, syukran jazilan Ustadz Misbah. Ya, betul. Jadi tidak perlu sesuai dengan, bukan tidak perlu. Bahwasanya lebih ke aplikatif langsung sesuai makna yang dimaksud seperti itu, nggih. Bagaimana Ustazah Asa Fadila? Ya, cukup sudah. Nanti dapat kiriman di Padang. Jam 2 jam udah harus dimakan. 1 jam. Ya, syukran. Wal anaktu ila as-su'al atali ila Ustazah ila as-su'al min Ustazah Ayu Rahayu. Ustazah Ayu Rahayu ada di sini. Hadirah Ustazah. Masya Allah. Izin saya bacakan terlebih dahulu. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua, bagian mana dari ilmu linguistik yang paling berpengaruh terhadap proses pemerolehan siswa? Pemerolehan. Oke, jadi kalau kita perbandingkan Ustazah, yang paling berpengaruh terhadap proses pemerolehan, ini kita kaitkan dengan sesinya. Bukan. Dari masanya, misalkan untuk fonologi atau pengucapan itu diajarkan lebih banyak kepada mereka litulab al-muqtadiin seperti itu. Kemudian meningkat belajar tentang morfologi sedikit demi sedikit belajar terlebih dahulu perubahan dari tasrif lugawi sehingga mereka bisa tahu bagaimana bentuk saya makan ketika dia fiil mudhari, bagaimana ketika dirubah menjadi kita makan. Setelah mereka belajar itu baru mereka belajar cara untuk menyusunnya, menyusun sebuah kalimat. Seperti itu saja. Jadi lebih ke urutannya untuk fonologi itu lebih cocok pada pembelajar mubtadi, untuk pembelajar pemula. Bagaimana Ustazah Ayu Rahayu? Apakah Baik. Jadi intinya semua itu juga berpengaruh, tapi hanya saja urutannya saja gitu Ustazah. ya betul Ustazah. Mungkin bisa kita prioritaskan fonologi itu di urutan yang lebih awal untuk para anak-anak mubtadi. Baik, fahim tuh syukran Ustazah. Naam, jazila syukri. Afwan Ustazah. Mungkin dari rekan-rekan yang lain, Ustazah ada tanggapan?
Ustazah. Hmm. Ustazah mau menambahkan aja. Nah, Ustazah Ainun. Mungkin di sini aspek yang berpengaruh itu dari segi apa, morfologi, dari saraf. Di sini kunci memahami makna kata dan membangun dan membangun kosakata itu melalui akar kata. Misalnya di sini morfologi itu dalam bahasa Arab memiliki sistem, dalam bahasa Arab itu memiliki sistem akar kata. Mm-mm. Ya, semua kata diturunkan dari 3 huruf. Contohnya misalnya kata ba, menulis, kemudian katib, penulis, eh, kemudian maktub, itu yang ditulis, kemudian kitab, itu buku. Nah, mungkin seperti itu. Dan implikasinya ini dalam pembelajaran mungkin siswa yang memahami sistem morfologi ini, mungkin dia lebih mudah untuk menebak makna kata baru Oh dan iya, juga betul. bisa memahami fungsi kata dalam kalimat. Itu dari segi morfologi. Kemudian, yang kedua dari sintaksisnya yaitu nahwunya di sini, kunci memahami struktur kalimat itu dan juga relasi gramatikalnya. Nah, di sini sintaksisnya ilmu nahwu mungkin bahasa Arab itu sangat bergantung pada struktur yaitu tata bahasa atau gramatikal dan akhir kata atau i'rab untuk menunjukkan fungsi kata itu dalam kalimat. Misalnya contohnya ja'a tolibun. Nah, di situ dia sebagai subjek marfu barisnya. Kemudian sebagai objek ra'itu toliba. Nah, di situ dia mansub. Nah, di sini kalau implikasi dalam pembelajarannya mungkin di sini tanpa dia memahami sintaksisnya itu, kadang siswa itu sering eh, keliru untuk Ya. menentukan sebuah makna, meskipun kosakatanya itu benar. Mm-mm. Itu menurut pemahaman saya, Ustazah. Satu lagi mungkin dari pragmatik, yaitu membentuk kelancaran dalam berkomunikasi sesuai dengan konteks sosial dan keagamaan. Nah, dalam apa namanya, eh, di sini di pragmatik ini dibutuhkan untuk komunikasi terutama percakapan, doa, dan situasi formal keagamaan. Nah, mungkin itu saja dari pemahaman saya gitu. Ya, syukran jazilan Ustazah Ainun. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Tamam, kalau misalkan belum ada, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Rafli. Ustadz Rafli, apakah ada bersama kami? Izin saya bacakan terkait soalnya adalah bagaimana pemahaman terhadap aspek fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas program pengajaran bahasa kedua. Oke, jadi untuk aspek-aspek ini sebenarnya semuanya ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan efektivitas program pengajaran bahasa kedua. Tetapi perlu perlu diketahui perlu diketahui bahwasannya kapan kita cocok untuk memberikan aspek-aspek tersebut. Misalkan seperti tadi, untuk fonologi berarti kita gunakan untuk melatih pelafalan yang benar. Berarti lebih banyak ke kelas untuk mengembangkan maharah kalam. Oke, kemudian untuk morfologi berarti untuk anak-anak itu bisa seperti yang Ustadzah Ainun jelaskan tadi, bisa mengetahui pembentukan kata dan lebih bisa cepat untuk menebak. Nah, kemudian untuk sintaksis itu melatih penyusunan kalimat yang terbentuk secara gramatikal, kemudian semantik untuk memperdalam pemahaman makna dalam konteks, dan untuk pragmatik untuk mengajarkan penggunaan bahasa. Itu sudah sesuai situasi dan budaya dari bahasa target atau belum. Jadi kelima-limanya ini punya ini Ustaz,
punya implikasinya masing-masing. Ustaz Rafli, mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian. Bagaimana Ustaz Rafli? Halo Ustaz Rafli? Mikrofonnya belum dibuka, Ustaz Rafli. Ustaz Rafli, tolong videonya dibuka, videonya. Lah, ini sudah dibuka dari tadi. Ya, sekarang sudah bersuara Ustaz Rafli. Monggo. Sudah. Ya, insya Allah sudah cukup ya. Tadi karena baca cuma PPT-nya doang, belum ada penjelasannya, jadi masih belum terlalu paham. Dan setelah dijelaskan dari tadi ketika presentasi juga, sebenarnya sudah paham. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ustadz Rihat Syadiki. Yang pertama adalah, mengapa sebagian pembelajar dewasa itu tetap bisa meniru aksen penutur asli dengan baik, tetapi ada beberapa lain yang tidak, meski memiliki paparan dan motivasi yang sama. Nah, ya ini pasti akan dipengaruhi oleh faktor kognitif seseorang, Ustadz. Jadi ada beberapa individu seperti yang kita ketahui, ada beberapa anak itu yang lebih cepat untuk menangkap. Kemudian didukung juga nanti misalkan aspek biologisnya. Tadi misalkan seseorang itu dia itu lahir misalkan di Jawa dan Jawanya itu kental, dia mondok, kemudian lama tinggal di situ bersama orang-orang yang aksen Jawanya kental, maka nanti ini akan berpengaruh pada outputnya. Jadi, tidak bisa disamakan karena misalkan tadi aspek kognitifnya atau daya tangkapnya ini berbeda. Kemudian lingkungan awal terbentuknya atau latar belakangnya itu juga berbeda. Begitupun ada faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor biologis. Seperti yang kita temui, ada beberapa anak yang bisa mengucapkan R, ada yang belum bisa sampai umur sekian tahun. Nah, ini membuktikan bahwasanya ternyata faktor biologis ini mempengaruhi, dan ini ada bedanya dalam setiap orang. Seperti itu Ustadz Rihat. Apakah Ustadz Rihat bersama kami? حاضر حاضر موجود Nah, معكم. nah. Eva Ustadz Rihat, mungkin ada beberapa yang perlu diperjelas lagi. مفهوم أستاذة مفهوم. Nah, mungkin dari yang lain ada tambahan atau menemui kasus yang sama? Lanjut, Ustazah. Iya, Ustazah. Lanjut. Lanjutin Oke, aja. maujud atau lanjut? Lanjut. Oh, lanjut. Baik, kita lanjut kepada soal dari Ustadz Wasil. Hal ma'ana, Ustadz Wasil. Ustazah, معكم. Saya izin menyebutkan soalnya, membaca soalnya. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab oleh penutur Indonesia, kesalahan sintaksis apa yang paling sering muncul dan mengapa? Jadi yang pertama adalah kesalahan terkait urutannya, urutan tarkibnya. Kemudian begitu juga terkait tadi gender agreement, karena di dalam bahasa Indonesia kan tidak ada istilah gender agreement. Kalau mu'annas bersama mu'annas, mudzakkar dengan mudzakkar. Nah, kalau sering saya temui bahwasanya anak itu membuat kalimat seperti al-kitabu, at-talibu,
Jadi datun, nah seperti itu sering. Jadi karena ada perbedaan tadi, perbedaan gender agreement ini menyebabkan anak-anak itu masih terbiasa dengan bahasa pertamanya. Jadi mereka tidak terbiasa untuk menyesuaikan antara mudzakkar dan muannasnya. Ya, kemudian ada juga terkait kesalahan huruf jar dan i'rabnya. Masih sering ketika mungkin mereka tahu bahwasanya setelah huruf jar itu adalah berharokat majrur, tetapi kadang masih belum teraplikasi secara sempurna karena masih belum terbiasa. Seperti itu, Ustadz Wasil. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya, Ustadz Wasil. Hal hal ijabati wadihah atau mungkin Wadihah, Ustazah. Ini ada teman-teman minta di-refresh dulu, Ustazah. Katanya pertanyaannya ada yang tidak masuk. oh ya, oh sebentar, ternyata ini masuk di email saya. Aduh, aduh, Bos, awan. Sebentar ya, saya izin untuk stop share lebih dahulu. Karena nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan terlihat. Ustazah Iya. Dewi, Ustazah Dewi ada ini? Ya, Mojib, Ustaz. ya Ustaz Abdullah sama Ustazah Ainun. Mana? Hadir, Ustaz. Hadir, Ustaz. Grupnya di mana ya? Atau lanjut aja dulu enggak apa-apa Ustazah. disiapkan Ini dulu. nih sudah sampun ketemu. Karena tadi saya pindah file. Wow, Masya Allah. Ya, saya sebagai single factor di sini. Izin melanjutkan pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan dari Ustazah Nur Ainun. Ustazah Nur Ainun. Oke, saya izin bacakan. Dalam suatu kelas ada siswa dengan motivasi yang sangat tinggi dan ada pula yang sangat rendah dalam mempelajari bahasa Arab. Dari perspektif psikolinguistik, bagaimana cara menganalisis perbedaan ini dan strategi apa yang diterapkan untuk mengatasi kesenjangan tersebut tanpa mengabaikan kebutuhan individu? Itu Ini itu pertemuan kemarin ya? oh pertemuan kemarin. Di lembaran selanjutnya mungkin Ustazah Sudah. Rina. Oke, sudah. Di lembaran kedua ya? Sudah. Iya, lembaran ketiga. Sudah saya Ya, lembaran ketiga. lembar ketiga. Iya, ini Ustazah Nur Ainun. Atau mungkin, tapi yang lain-lainnya sudah betul. Oke, mungkin saya skip dulu. Monggo Ustazah Ainun mungkin bisa diedit terlebih dahulu pertanyaannya. Langkah apa yang bisa untuk Ustadz Muhnailur Rahman? Langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya transfer sintaksis dari B1 dan B2? Ya, jadi biasanya sering kita temui kalau saya dengan anak-anak sendiri karena mereka sering berjumpa yaitu dengan rekan-rekan Indonesia, sama orang-orang Indonesia. Halo? Ustadz Nailur? Bersama rekan-rekan Indonesia. Jadi karena mereka bersama
teman-teman Indonesia ketika mereka Ini benar. bercakap-cakap kemudian memahami sesuatu yang mana itu mirip dengan bahasa ibu, maka itu tetap menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi kalau misalkan seseorang yang kita tempatkan yaitu di lingkungan bahasa atau di negara target, nah itu lebih mengurangi Ustadz karena mereka terbiasa untuk bertemu dengan natik asli seperti itu. Nah, kemudian kalau pembelajaran itu kita lihat dalam situasi atau lingkungan. Kalau dalam pembelajaran di kelas seperti apa? Dari rekan-rekan mungkin ada Benar kan? yang Katanya bisa menanggapi. pertemuan keberapa? Kok katanya salah Bunda? Katanya tuh punya Bunda di pertemuan sekarang kan? Ustadz Nailun, Lanjut. nggih. Dari teman-teman ada yang mungkin ingin menanggapi? Cukup insya Allah. Mungkin jika diaplikasikan lebih diperbanyak ini Ustadz apa namanya? Diperluas, diperbanyak interaksi dengan natik asli, lebih diperbanyak melihat video terus seperti apa, kemudian dari video tersebut mengambil uslub-uslubnya seperti itu. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan? Wah, Masya Allah pertanyaannya. Ustadzah Asa tadi sudah, Ustadzah Ayu Rahayu sudah, Ustadzah Dewi Putriani, Ustadzah Dewi, Ma'ana. Iya, ya. Oke, izin saya. Assalamualaikum. Ustazah. Ustadzah, ini agak terpotong kayaknya di, oh enggak. Oh, Sudah, sampun. Menurut saudara, bagaimanakah bentuk pembelajaran sintaksis yang benar agar tidak mengganggu dalam pemerolehan bahasa kedua dan menghasilkan pola yang seimbang? Sehingga pembelajaran sintaksis bukan hanya terfokus pada pola gramatikal, tapi juga mendukung setiap unsur pemerolehan bahasa itu sendiri, khususnya dalam pembelajaran maharah kalam. Ya, betul sekali. Ini sering kita jumpai, bahwasanya ternyata sintaksis ini sangat menghalangi seorang pembelajar kalam itu untuk lebih spontanitas, karena mereka lebih banyak berpikir tadi. Nah, bagaimana pembelajaran yang di apa namanya yang ingin atau dibentuk? Kalau setahu saya di lembaga saya itu ada program yang namanya Akbarnas, yang mana di situ ada yang namanya Qawaid Tatbiki. Akbarnas ini ditujukan untuk meningkatkan maharoh kalam. Dan Qawaid Tatbiki itu adalah qawaid. Kita tidak serta-merta ketika belajar kalam langsung meninggalkan kaidahnya atau sintaksisnya, tapi mereka nanti diminta belajar Qawaid Tatbiki. Dan isi Qawaid Tatbiki ini apa? Jadi kaidah-kaidah yang lebih aplikatif, Ustazah. Jadi pengajar ketika mengajar kaidah ini langsung anak-anak diminta untuk praktik seperti itu. Jadi kaidah praktik, kaidah praktik, kaidah praktik, kemudian tashih atau islahnya nanti ada komentarnya di akhir. Seperti itu Ustazah. Jadi ada yang namanya qawaid tatbiki, dan qawaid tatbiki ini tidak disusun secara mendalam. Mungkin sebatas jumlah fi'liyah dulu. Kalau jumlah fi'liyah polanya seperti ini. Langsung antum silakan buat contoh jumlah fi'liyah. Oke, kemudian setelah itu hiwar menggunakan jumlah fi'liyah, kaidah jumlah fi'liyah bersama temannya. Seperti itu Ustazah. Jadi langsung ditatbiknya, dipraktikkannya. Mungkin ada tanggapan dari Ustazah Dewi Putriani. baik, Ustazah, terima kasih. Jadi gini ya, dasar saya menanyakan ini karena saya secara personal
punya pendapat bahwa dalam semua unsur linguistik itu yang tadi ada fonologi, ada morfologi, sintaksis, pragmatik, kemudian semantik. Menurut saya tadi ada pertanyaan menyangkut ini mana yang paling berpengaruh. Jadi dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, ini khusus bahasa Arab ya, karena unsur kebahasaan seperti ini menurut saya pengaruh dalam pembelajaran bahasa kedua ini juga terjadi dalam bahasa-bahasa yang lainnya dari semua unsur linguistik tadi. Tapi dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, saya lebih fokus, lebih cenderung bahwa dalam aspek sintaksis ini jauh lebih punya pengaruh karena sintaksis ini dasar struktur komunikasi dan alat berpikir dalam bahasa Batak itu sendiri. Jadi lebih kompleks sebenarnya di sintaksis ini. Nah, ini juga yang menjadi dasar bagi saya muncul pertanyaan, kalau memang menurut saya bobot yang paling besar di sintaksis, lalu bagaimana sih cara untuk belajar sintaksis ini agar tidak terkesan pola semata dan tidak mengganggu terhadap proses pemulihan bahasa kedua itu sendiri gitu. Jadi pada pertanyaan sebelumnya, saya secara personal kurang setuju kalau pengaruh itu sama rata, karena saya lebih cenderung bahwa pengaruh paling besar dalam pemain bahasa kedua itu adalah di sintaksis menurut saya gitu. Kemudian memperpanjang dari pertanyaan ini, Ustazah Rena, menurut Ustazah Rena, dalam pembelajaran sintaksis itu sendiri sebenarnya kalau kita hubungkan dalam pembelajaran pertemuan kita di minggu lalu di aspek linguistik, apa sebenarnya dinamika yang terjadi dalam pikiran siswa atau orang-orang yang belajar bahasa kedua secara psikologi dalam pembelajaran sintaksis itu sehingga menyulitkan mereka dalam mentransfer bahasa satu ke bahasa kedua gitu. Apa proses linguistik psikolinguistiknya yang terjadi di pikiran mereka sehingga itu menyulitkan mereka untuk mentransfer bahasa tersebut dari dari B1 ke B2 gitu. Terima kasih. Tadi mungkin Ustazah yang sudah saya singgung tadi, yaitu terkait filter afektif. Mungkin Ustadz namanya, saya agak lupa ingat. Filter afektif. Iya, filter afektif. Jadi semakin banyak filter itu, maka nanti akan suatu bahasa itu Terhambat. Terhambat. Terhambat dalam spontanitasnya. Itu tadi Ustazah. Kalau kita tinjau dari bagaimana kondisi dari sebuah pemrosesan dalam otak gitu ya, dalam kognitif kita. Ustazah Sakura? Siapa Ustazah Dewi? Saya jadi ikut-ikut Ustadz Wasil ini. Iya. Ini sintaksis ini kan mempelajari struktur kata. Iya. Jadi pola manusia dalam berbicara itu sebenarnya yang paling itu kan struktur kata. Seharusnya struktur kata itu kalau kita lebih dalam belajar gramatika harusnya lebih baik dong. Seharusnya ada berbahasa. Tapi di sisi lain ini juga dari pemerolehan menjadi sesuatu yang sulit bagi pembahasa itu sendiri. Jadi sebenarnya itu saya nggak paham apa sih yang terjadi, dinamika apa secara psikologi pada manusia itu sendiri sehingga sulit gitu. Padahal seharusnya lebih baik kan, semakin bagus unsur gramatikalnya, semakin bagus pula lah pemulihan bahasanya. Karena dalam konteks sintaksis itu manusia akan berpikir untuk mengolah bahasa tersebut bagaimana disampaikan dengan baik gitu. Ya, mungkin saya edit ya Ustazah. Jadi terhambatnya ini bukan terhambat mereka semakin tidak bisa, tetapi terhambat untuk spontanitasnya itu tadi Ustazah. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada anak yang mana dia itu lebih banyak belajar gramatikalnya, kawaidnya dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia ingin mengungkapkan sebuah kalimat, dia masih berpikir terlebih dahulu, oh fiilnya terlebih dahulu, baru aku ngomong nanti setelah fiil itu berarti fa'ilnya, setelah fa'ilnya berarti maf'ulnya.
Nah, seperti itu Sada. Terhambatnya ini terhambat dari spontanitasnya, spontanitas atau kecepatannya dia untuk apa namanya mengungkapkan sebuah ide atau pikiran. Menambahkan mungkin saja. Oke, monggo. Tidak usah jauh-jauh saja contohnya. Kita aja bahasa Indonesia kadang yang sudah bisa secara spontanitas bicara bahasa Indonesia, kita nggak tahu kaidah bahasa Indonesia secara utuh. Iya, betul. Nah, berarti kan di sini itu butuh kata saja Renan tadi itu spontanitas. Jadi butuh ada mungkin pelajaran gramatikal itu penting, namun juga terkadang menghambat apabila eh, tadi pelajar tadi itu belum menguasai spontanitas tadi. Nah, itu bagi bagi saya bagi Ana ya tambahannya. Berarti secara singkat, secara contohnya lah dekat kitanya gitu. Kita yang biasa berbahasa Indonesia saja dengan spontan, dengan tidak perlu memikir. Kadang pun kita tidak bisa memahami kaidah secara utuh. Nah, seperti itu. Oke. Ya, betul. Mungkin dari rekan-rekan atau ustadz-ustadzah yang lain, Ustazah ingin menambahkan. ya, silakan Ustazah, Ustazah. Ustazah, mohon maaf tadi soal salah masuknya udah diganti tadi soalnya. Saya ingin menambahkan dikit ini Ustazah ya. Saya pernah baca di apa ya jurnal ya. Jadi intinya kalau untuk menguasai bahasa kedua itu kita harus menguasai dulu bahasa pertama baik tata bahasanya ya struktur kalimatnya itu. Jadi harus mengetahui dulu menguasai terlebih dahulu dari bahasa pertama kita. Jadi di saat kita mempraktekkan di bahasa kedua itu sudah apa namanya sudah masuk gitu loh, sudah satu tatanan walaupun mungkin dalam kalau di dalam bahasa Indonesia dalam kita berbicara bahasa Arab itu kadang Indonesianya itu yang diarabkan. Akhirnya sering terjadi kesalahan. Tapi intinya yang saya baca itu kita harus memahami dulu bahasa Indonesianya sebelum kita belajar bahasa kedua karena kalau kita tidak memahami bahasa Indonesia secara benar, otomatis akan rusak di saat kita mempelajari bahasa kedua. Itu aja Ustazah. Nah, Ustazah. Ya, mungkin dari rekan-rekan yang lain, ustadz-ustadzah, monggo, apabila ada tambahan. Atau mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lanjut ya. Lanjut Ustazah. Oke, yang belum terjawab adalah pertanyaan dari, oh ini ada Ustazah Ainun. Mengapa penutur bahasa Indonesia sering salah mengucapkan bunyi ain dan ghain dalam bahasa Arab, padahal mereka sudah sering berlatih mendengarkan dan menirukan bunyinya? Jelaskan dari sudut pandang fonologi dan psikolinguistik. Oke. Eh, jadi di sini juga seperti yang beberapa yang sudah saya baca, ternyata ada yang berpengaruh juga Ustazah, seperti faktor biologis tadi. Ternyata faktor biologis dari bawaan diri kita itu berbeda-beda setiap orang. Dan ternyata ini nanti akan berbeda-beda pula seorang peserta didik itu untuk menangkapnya. Jadi seperti yang tadi Ustazah yang saya bahas bahwasanya ada anak yang masih sudah bisa langsung lancar mengucapkan R secara langsung. Ada yang 4-5 tahun masih baru bisa seperti itu. Jadi setiap orang berdasarkan referensi yang saya baca, mungkin mungkin jika antum menemukan referensi yang lain, setelan biologis setiap orang itu berbeda-beda. Seperti itu Ustazah, mungkin dari Ustazah Ainun ada tanggapan atau dari asatid yang lain. Ustazah Ainun, Iya Ustazah. bagaimana? Apakah terjawab sudah atau mungkin ada beberapa yang perlu diperjelas?
Sudah, Ustazah. Oke. Dari yang lain ada tambahan? Saya hitung 1 sampai 3. Kalau misalnya ada. Bentar. Oke. Ya, monggo, monggo, monggo. Itu kan tadi juga ya apa Ustazah Nur Ainun sampaikan kan yang pertanyaan Ain dan Goin. Ya mungkin karena dari segi fonetiknya ya, bahkan itu bahasa Ain dan Goin itu tidak ada di bahasa Indonesia. Ya, Pertama itu juga betul. dan juga dia itu walaupun sering didengarkan dalam bahasa Arab ke ngaji ya apa belum tentu juga kadang itu kadang orang ngaji juga nggak tepat juga. Jadi kalau memang betul-betul mungkin kalau betul-betul belajar makhorijul hurufnya pas, mungkin pengucapan ain dan ghainnya juga akan bagus. Dan juga ada faktor umur. Faktor umur juga mempengaruhi pengucapan tadi. Biasanya kalau anak kecil itu susah nyebut huruf R gitu. Nah, mungkin itu juga ain ghain mungkin itu akan bisa diucapkan apabila telah sampai kepada umur yang tepat gitu. Eh, Kemudian tadi psikologi mistiknya Iya. Oh iya. eh psikologi mistiknya itu mungkin dari ya bentar. Ini maksudnya dari psikologi mistik ini dia menanyakan teorinya atau gimana saja. Kalau misalnya teori mungkin nggak. Cuman kalau misalnya ini kan apa nama istilahnya tuh Oke. bahasa eh makin jauh sebuah bahasa itu kedua bahasa itu kan muqaranatul lughah tuh. Muqaranatul lughawiyah beda logatain. Makin jauh dia itu dari segi misalnya dari fonetik atau ma'ani atau dari segi susunan katanya, maka juga akan makin sulit mempelajarinya. Seperti itu. Semakin dekat dia itu kedua bahasa itu dari segi ma'ani dari segi dari penetapan bahasanya dan juga penyusunan katanya, maka semakin mudah mengajarkannya. Contohnya seperti kita mengajarkan kata kursi, kursiyun. Kita nggak perlu lagi menjelaskan panjang lebar kursiyun ya kursi gitu. Beda dengan seperti misbah misalnya, misbah lampu, menjelaskannya seperti misbah itu bagaimana gitu. Nah, seperti itu juga dengan huruf ain dan ghain yang mana tidak ada di bahasa Indonesia, maka itu menunjukkan dia sulit karena jauhnya kedua fonetik dari dua bahasa tadi. Begitu. Ini. Begitu. Berarti juga berhubungan dari keluarga bahasa, termasuk keluarga bahasa juga ya, Ustaz? Ustadz, Oh, berarti betul. eh, berarti ini bukan jadi bukan karena kurang latihan berarti Ustadz ya, karena saya di sini sering sekali karena kan kalau kurang salah kita baca berarti berpengaruh kepada arti. Nah, di sini eh, terjadi kalau baca di apa namanya surah Al-Fatihah itu kan. Di sini kalau bacanya Goiril Magdu gitu ya, Goiril Magdu. Nah, kemudian huruf N-nya tuh baca A. Jadi eh kita udah ngelatih, udah coba di saat dia mau lomba itu coba, tapi masih juga agak susah. Jadi berarti ini bukan karena kurang latihan yang dijelaskan sama Ustadz Rihat tadi dan juga tadi ada Ustadz bilang karena memang tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Berarti mungkin ini karena eh, perbedaan ya, perbedaan persepsi bunyi ya Ustadz ya. Mungkin lebih ke situ ya lebih antar bahasa Iya, gitu ya. antar bahasa gitu. Berarti Betul. cara cara kita mengajarkannya ini, apakah ini nambah pertanyaan? Apakah untuk mengajarkan huruf ain dan ghain ini ada cara yang lain? Kalau saya kan saya suruh ulang-ulang terus apa namanya supaya ada perbedaan antara huruf ghain dengan ain itu biar ada. Cuma Oh, memang udah dicoba-coba terus mak- juga nggak bisa. Apakah karena di SMA ya? Apakah tadi ada juga pengaruh umurnya atau mungkin ada cara lain? Nah itu. Kalau mungkin tambahan dari Ana, Ana Mm-mm. sering itu kalau tidak cukup dari Ana sendiri menyampaikan untuk mengulang sendiri, maka pakai audio ain dan juga pakai visual. Ada visual biasanya makhrajul huruf ain itu di mana letak apanya bunyinya dan perlu dilatih, memang betul dilatih. Dan ya namanya mempelajari sebuah ini huruf itu memang perlu yang namanya proses, tidak bisa langsung. Memang lama.
Yes. Kebetulan saya kan udah ini belajar ambil sanad Quran ya. Itu Hmm. juga kita prosesnya lama untuk bisa sampai sempurna gitu tuh juga sulit. Nah, bahkan seumur saya berarti, padahal umur kan udah ini. Nah, apalagi yang SMP. Makanya Baik. paling utama untuk mempelajari bahasa bagi anak yang untuk yang penutur selain non penutur, apalagi untuk umur yang baru-baru ini, umur-umur yang baru atau yang kita pemula, itu tuh yang penting itu ma'ani kalimah dan juga bagaimana eh, penggunaannya dan bagaimana tadbiknya di dalam keseharian. Adapun pengucapannya, anak pun juga sering dapati di anak kan sekolah di Sibaro ya, mendapati beberapa anak kecil Arab pun juga penutur katanya, penuturannya juga terkadang juga ada yang meleset juga. Ya, namanya anak kecil, sama di Indonesia juga, kadang R juga nggak tepat gitu. Sama Iya. dengan orang Arab juga sama. Dan itu biasa. Gitu. Nah, Baik Ustadz. Syukran Ustadz. Syukran jazilan Ustadz. Terlihat, Afwan, izin share screen lagi. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ustadz Misbahul Umam. Ustadz Misbahul Umam, saya izin bacakan soalnya terlebih dahulu. Bagaimana perbedaan cara masyarakat Indonesia dan Arab dalam menerapkan kesopanan berbahasa dapat mempengaruhi kemampuan siswa memahami dan menggunakan bahasa secara tepat dalam situasi atau komunikasi yang berbeda. Nah, di sini adalah mempengaruhi bagaimana cara mereka, kemampuan mereka memahami. Biasanya kalau orang Arab itu kan lugas, cenderung lebih belak-belakan. Kalau orang Indonesia kan biasanya terlebih lagi untuk orang Jawa, biasanya itu tidak tidak secara lugas untuk menyampaikan sebuah maksud. Contohnya misalkan diberi penawaran sesuatu, kemudian kalau dalam bahasa Arab kita bilangnya la uridu dzalik. Kalau kalau kita menangkap, kadang sebagai orang Indonesia kita menangkap seperti itu, aku nggak mau seperti itu. Itu terkesan dengan nadanya orang Arab itu terkesan penolakan yang keras seperti itu. Sedangkan kalau bahasa Indonesia biasanya kita ucapkan dengan eh, mungkin nggak sekarang, mungkin besok. Nah, seperti itu. Jadi kalau bahasa Indonesia kan cenderung tidak tidak ilasul bil maudhu gitu. Seperti itu Ustadz. Mungkin ada tambahan dari teman-teman Ustadz-Ustadznya yang lainnya atau dari tanggapan dari Ustadz Misbahul Umam. Jadi ada perbedaan antara budaya, kalau bahasa Arab itu lebih Lebih lugas. ya lebih lugas, lebih belak-belakan. Kalau Indonesia, apalagi orang Jawa biasanya, nah itu lebih ini. Kalau misalkan seperti yang saya temukan antar bahasa Jawa dan teman saya orang Kalimantan, ketika dia bilang, kamu jelek kayak gitu. Kalau kalau senangkap saya orang Jawa, oh dia menghinaku. Tetapi kalau orang Kalimantan dibilang gitu, bukan Kalimantan ya, mana Sulawesi, Afwan. Nah, itu berarti dia harus, oh jelek ya, ya udah saya perbaiki perbaiki dandanannya apa gimana gitu. Ya, Ya, mungkin dari segi itu juga mungkin saja dari segi apa ya intonasi atau kalau orang Jawa kan kalau bahasanya kan beraneka macam ya, krungu inggil. Jadi ya, mungkin mungkin apa ya eh, nadanya kalau diucapkan kepada yang tua itu nadanya agak gimana, kepada sesama itu nadanya gimana. Begitu pula dengan pemilihan katanya, pemilihan kosakatanya misalnya untuk eh, usia sejawat mungkin istilah makan kalau di Jawa kan macam-macam kan ya, ada dahar, ada iya betul. mangan, ada maem. Mungkin di dalam bahasa Arab itu hanya takulu saja ya, atau mungkin untuk memberikan kesan kesopanan apa juga
nadanya juga dilembutkan kayak orang Jawa, bagaimana saya tidak tahu juga. Tapi yang jelas untuk kayak makan itu kan kalau Jawa kan beraneka macam itu, untuk orang tua itu lain lagi, untuk anak-anak itu lain lagi. Tapi kalau untuk orang-orang Arab mungkin ya sama ya, tak kulit semua kayaknya ya. Dan nadanya juga tidak ada irama kayak orang-orang Jawa itu, kayaknya seperti itu. Iya Ustadz. Seperti itu juga sepenangkapan saya. Mungkin ada Jadi tambahan intinya sedikit. lebih lebih lugas gitu ya. Oke, ya. Dari Ustadz-Ustadzah yang lainnya ada tambahan? Baik, saya hitung 1 sampai 3. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Wahid, Isnen. Oh, Ustadz Rafli mau menambahkan, monggo. Ustadz Rafli. Lanjut dulu. Ustadz Rafli. Reva, Ustadz. Lanjut katanya Ustazah. Oh, lanjut. Oke. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang belum terjawab. Ini dari Ustadz. Ustadz Wasil sudah. Ustadz Rihat sudah. Ustadz Ainun sudah. Ustadz Rafli sudah. Ustadz Nailur sudah. Ustadz Muhammad Lutfi Mutawali. Hal ma'ana, Ustadz? Nah, Hal antum ma'ana? Ma'akum. Izin saya bacakan terlebih dahulu. Apa contoh kasus di mana transfer semantik dari bahasa Indonesia menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi berbahasa Arab? Jadi untuk ini kan kita ketahui bahwasannya semantik atau makna ini kan biasanya di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu lebih banyak sinonim katanya. Misalkan kalau dhahaba itu pergi, itu nggak cuma dhahaba tetapi ada ghodaro, kemudian roha, ya ruhu, seperti itu. Nah, eh, jadi kalau misalkan seperti nadoro juga, nadoro, ro'a, syahada. Nah, ini kan ada di Indonesia hanya dikatakan melihat, tetapi di Arab ternyata ada perbedaannya. Misalkan kalau nadoro itu melihat dengan mata, kemudian ro'a melihat secara fisik atau memahami. Kemudian kalau syahada itu kan berarti menonton. Nah, siswa yang sering menggunakan kata nadoro itu akan cenderung yang sudah mengetahui makna nadoro itu artinya melihat, maka dia akan cenderung menggunakan kata nadoro ini ke dalam semua konteks. Misalkan kalau angduru tilfas, padahal kan yang lebih tepat kita gunakan usyahidu tilfas, Ustaz. Karena saking banyaknya sinonim dalam bahasa Arab. Mungkin dan di bahasa Arab itu kan setiap sinonim pasti ada perbedaan-perbedaannya. Dari Ustadz Lutfi mungkin ada tambahan atau dari Ustadzah yang lain? Ini sedikit Ustaz Lutfi. Kan pertanyaannya contoh dari semantik yang menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi berbahasa. Betul sih. Kan intinya kalau ini Ustazah semantik tadi itu fokusnya ke makna kata, perasaan makna kalimat kata. gitu ya Ustaz. Makna kata ya. Makna kata Perasaan. Betul. Nah, contoh kayak misalkan kolbun mungkin itu pertanyaan dari Ustaz Lutfi, frasa dalam bahasa Indonesia yang
menimbulkan kesalahpahaman dalam mengucapkan bahasa Arab. Enggak usah. Nah, betul. Jadi kalau misalkan, eh, kesalahpahamannya mungkin di situ karena yang penting kita ngomong bahasa Arab, yang Indonesianya diterjemahkan begitu satu. Langsung diterjemah langsung secara leksikal gitu ya Ustadz. Misalkan tiba misalkan apa itu kan kalau kita faja'ah kalau misalkan sudah paham bahasa Arab cuma mungkin semantik dari bahasa Indonesia itu kita sering tiba-tiba ya udah kita artikan langsung tiba-tiba hati-hati terus ya jalan gitu misalkan. Apa Ustadz Rafli? Sepertinya tadi penjelasannya terhambat dengan sinyalnya putus-putus. Atau di saya saja ya? Sepertinya ke semuanya, Ustazah. Oh ya. Jadi mungkin sedengar saya dari penjelasan Ustadz Rafli, tadi Oh, ya, ini sudah. Oke, monggo. gangguan. Ya jadi kan kita kalau misalkan kayak ngomong tiba-tiba kan kemudian kayak misalkan jalan-jalan sama aja. Karena emang kita semantik dari Indonesianya itu kita sering dengar hati-hati, jalan-jalan, terus apa namanya tiba-tiba itu kan jadi kita dari semantik yang kita dengar dari bahasa Indonesia itu bahasa utama bahasa ibu kita akhirnya ketika kita mengucap bahasa Arab ya terjadi kesalahpahaman itu karena kita faktor dari semantik apa namanya bahasa ibu tadi. Naam. Mafhum ya Ustaz Rafli. Syukran jazilan Ustadz Rafli. Ada tambahan mungkin dari Ustadz-Ustadzah yang lainnya? Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab? Sudah, insya Allah sudah semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, qad intahaitu di annana munfaridah lidza qad intahaitu min ijabati soal wa kadzalika min taqdimil maqalah. Tafadhal ila fadilatil Ustadz. Yumkin an tazid ziyadah maklumat ilaina. Syukran. Syukran Ustazah Rena. Ustazah Rena. Maaf saya nggak pakai kacamata, nggak kelihatan namanya. Ustazah Rena Rafidania. Syukran. Ditakdim an-nuqat al-muhimmah min mawdu'ina al-yawm bahwa al-alaqah baina iktisabil lugha atsaniyah wa ilmil lugha. Biasanya tema ini dikaitkan juga dengan tema interferensi. Nanti mungkin Ustaz Harina bisa menambahkan tema terkait dengan interferensi. Misalnya kalau kita melihat mal-ghard al-asasi min هذا الموضوع هذا التعليم لموضوع العلاقة بين اكتساب اللغة الثانية وعلم اللغة itu tujuan utamanya kan bagaimana ketika kita mengajarkan bahasa kedua itu dari aspek-aspek linguistik, dari aspek fonologis misalnya, apa saja yang perlu diperhatikan, apa yang menunjang, apa yang menghambat. Nah, misalnya kalau kita sudah tahu karakter yang sama antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab berarti itu mendukung. Tapi ada yang tidak sama secara fonetik. Misalnya bunyi-bunyi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hari terkait dengan bunyi umpamanya yang tidak ada suatu dot, zo itu kan nggak ada.
Begitu juga sebaliknya, di dalam bahasa Arab tidak ada bunyi ng, nga. Nah, itu yang akhirnya ketika secara fonologis, ketika orang Indonesia itu membaca ain, itu seringnya itu mereka melafalkannya dengan nga. Alhamdulillahirabbil ngalamin misalnya dalam eh, dialek-dialek rata-rata di Jawa itu banyak yang alamin itu menjadi ngalamin karena memang ya dalam bahasa Jawa itu tidak ada bunyi a, yang ada adalah nga. Jadi itu mungkin ada kesalahan-kesalahan yang itu disebabkan oleh kesalahan konteks pembelajarannya. Dari akhtoknya itu fi siakit ta'allum atau muta'allim gitu. Kayak orang Sunda misalnya itu banyak karena mereka tidak terbiasa dengan huruf F, maka ketika ngaji azaniyatu wazani fajlidu kullu fajlidu kulla wahidin minhuma misalnya. Tapi tidak semuanya tentunya, tapi potensi kesalahan itu ada. Jadi yang harusnya fajlidu itu mungkin akan dibaca dengan fajlidu. Sama dengan orang Jawa yang alhamdulillahirabbil ngalamin misalnya. Itu masadir akhtoknya itu akhtok fi siyak at-ta'allum fi siyak al-muta'allim. Jadi memang tujuannya bagaimana kita secara kontekstual tahu, oh bunyi-bunyi fonologis tertentu itu di masyarakat tertentu perlu ditekankan misalnya. Nah itu tujuan kenapa kita ngaji atau membahas tentang hubungan antara pemerolehan bahasa kedua dikaitkan dengan linguistik. Itu kan banyak, misalnya dalam aspek-aspek sorfiyah, di sautiyah itu kan ya yang saya contohkan tadi misalnya. Mungkin aja juga di sorfiyah di dalam tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Rena tadi juga tidak sama antara pola-pola kalimat berbahasa Indonesia dan pola kalimat berbahasa Arab dalam eh, tasrifnya, sorofnya berbeda. Di dalam bahasa Indonesia misalnya tidak ada buku menjadi bukani kan nggak ada. Kalau dalam bahasa Arab ada kitabun, kitabani. Makanya orang Indonesia sangat mungkin mengatakan kitabusnaini, ada dua kitab. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena secara sorfiah memang kaidah tentang musanna itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika apa ya mungkin menjamakkan juga nakrou kitab-kitab itu kan nggak ada dalam bahasa Arab, hanya ada nakrou al-kutub. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang dalam bahasa Indonesia itu tidak ada konsep jamak yang merubah pola itu. Di dalam bahasa Indonesia rata-rata diulang. Kalau buku, buku ya buku-buku. Nggak ada istilah jamak dengan mengganti wazannya. Entah dengan wazan jamak taksir atau mu'annas atau mudzakkar salim tidak ada. Makanya itu sangat mungkin terjadi. Nah, guru bahasa Arab harus mampu mengolah, memolakan itu, dipolakan agar supaya kesalahan-kesalahan itu bisa diidentifikasi. Entah secara sorfiah, entah secara nahwiyah. Orang Indonesia itu biasanya rumah kamu mana? Umpamanya. Rumah kamu mana itu kalau di dalam bahasa Arab kan baituka aina. Kenapa kok
bisa anak-anak membuat kalimat baituka aina, padahal dalam bahasa Arab yang fushah itu aina itu ada di depan, aina baitu. Loh, oh ternyata ketika mereka mengatakan baituka aina, oh itu ternyata pengaruh interferensi dari bahasa ibunya, yaitu rumahmu mana. Itu kan biasa seperti itu. Eh, Antal an taskun aina. Antal an kamu sekarang tinggal di mana? Itu bisa dikatakan antal an taskun aina. Itu pengaruh dari bahasa ibu. Jadi mungkin kesalahan-kesalahan interferensi itu bisa dimasukkan dalam kajian-kajian hubungan antara itu. Interferensi itu juga ada yang positif, yang nanti akan mendukung pembelajar lebih mudah memahami eh, bahasa keduanya, karena dia punya punya padanan antara bahasa B1 dan B2-nya. Kemudian kalau dalam eh, tadi selain nahwi apa Ustazah Dena tadi pragmatik ya. Kalau Naam, saya tadi pragmatik ya. naam, Ustaz. Ya, pragmatik itu kalau dalam bahasa Arab biasanya lebih sering dipadankan dengan ilmu ma'ani. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui pola-pola kalimat berbahasa Arab, kemudian dari pola itu kita memahami maknanya. Kan eh, dalam ilmu balaghah itu ma'ani kan ilmun yu'rafu bihi ahwal al-kalam al-arabi allati tahdi al-alima biha ila ikhtiyari ma yutabik bihi ahwal al-mukhatabin. Jadi bagaimana kita dikenalkan dengan pola-pola kalimat dalam bahasa Arab. Dengan pola itu kita bisa menggunakan sesuai konteks yang sedang kita butuhkan. Nah, kajian-kajian pragmatik itu hampir mirip sebetulnya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Misalnya dalam kajian pragmatik itu ada ketidaklangsungan ekspresi misalnya. Dalam ilmu balaghah di kalam khobar misalnya. Kalam khobar itu tidak semuanya tujuannya untuk ngasih tahu. Tapi salah satu tujuannya adalah umpamanya at-tahdid, mengancam. Jadi kalau seandainya ada di dalam Al-Quran, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir itu, i'malu ma syi'tum itu berbuatlah sekehendak hatimu itu bukan artinya ijab wal ilzam sebagaimana tujuan utamanya, tapi itu mengancam. Nah, sama dengan ketika kita misalnya sama anak kita, kita kasih tahu jangan keluar malam misalnya untuk nonton film. Tapi anaknya tetap ngeyel, tetap bersikeras untuk pergi. Maka kita bisa menggunakan perintah tapi untuk tahdid, untuk mengancam. Pergi sana, pergi. Itu kan bukan perintah yang tujuannya untuk al-ijab wal ilzam, tapi kan at-tahdid itu. Jadi pragmatik juga itu. Eh, Bagaimana, tapi ya hampir mirip. Tadi ada pertanyaan juga terkait dengan perbedaan apa ya? Bisa masuk kinayah, bisa masuk majas itu sebetulnya. eh Contoh di dalam bahasa Indonesia yang bisa membuat orang Arab itu salah paham, misalnya ketika kita menyampaikan wa tawilul yad, Kinayah. dia panjang tangan. Kalau orang Arab ketika dikatakan tawilul yad ya tulul qamah, berarti dia perawakannya tinggi besar. Tapi orang Indonesia panjang tangan itu kan sering diartikan sebagai Mencuri. mencuri, suka mencuri karena dimanapun uang itu disimpan dia tangannya mesti nyampe, makanya disebut panjang tangan. Itu kan sebuah kiasan majazi yang itu tidak dikenal dalam bahasa Arab. Eh, Umpamanya
qoblal mator, qobla nuzulil mator, ista'iddu al-midhallah kan juga nggak ada. Sebelum turun hujan, sedia payung sebelum hujan. Itu kan nggak ada juga. Orang Arab biasanya qoblar eh, qoblar rima tamla'ul kanain. Sebelum kita eh, berburu, kita harus memenuhi isian anak panah kita. Eh, itu kan eh, berbeda secara pengkiasan kalau tentang kiasan. Kalau yang semantik tadi ya contohnya banyak. Yang tadi Ustadz siapa tadi yang menambahkan tentang apa tadi Ustadz Rafli tadi menyampaikan contoh apa? Torik-torik apa tadi ya? Corik-corik, hati-hati, tiba-tiba. Iya, Kolbu. tiba-tiba. Kalau di Jawa malah pesantren Jawa itu ada istilah jangan terburu-buru. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan ojo ke susu. Itu dibahasa Arabkan oleh anak-anak di pesantren itu la ilal laban. La ilal laban. La tidak, ila ke susu itu laban. La ilal laban itu kan rusak. Jadi ya memang secara secara semantis itu orang Arab juga bingung apa maksudnya la ilal laban itu kan. Oh ternyata jangan terburu-buru ojo ke susu itu bahasa 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 itu yang jadi banyak sebetulnya Ustaz Tata. Jadi intinya tujuannya kenapa kita mempelajari hubungan antara iktisabul lughah atsaniyah dengan eh, ilmu lughah itu ketika kita mengajarkan sesuatu tujuannya agar supaya mudah nanti secara fonetis itu apa bunyi-bunyi yang harus kita drillkan kepada mereka. Secara sorfiah apa saja yang mungkin disalahpahami oleh anak-anak kita di Indonesia dengan bunyi-bunyi sorfiah eh, morfologisnya. Jadi kan fonologis, morfologis, sintaksis, pragmatik itu kan atau semantik itu kan masuknya ke fonologi itu ilmu aswad, morfologi itu ilmu saraf, kemudian sintaksis itu ilmu nahwi, ad-dalalah itu semantik, kemudian pragmatik itu sering didekatkan dengan ilmu ma'ani. Bisa diekuivalensikan dengan ilmu ma'ani meskipun kajiannya tidak sama persis. Tapi rata-rata sama tujuannya. Eh, Tujuan dari pembelajaran itu. Jadi nanti ketika kita mengajarkan bahasa kedua, kita sudah punya modal. Jadi makanya Ustazah Rena tadi mungkin bisa menambahkan contoh-contoh yang ada dalam bahasa Arab, dibuat contoh-contohnya. Kemudian kasus-kasus interferensi itu juga bisa dimasukkan. Seperti kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan di awal tadi mungkin bisa dimasukkan dalam kajian fonologisnya apa, morfologisnya apa yang kadang-kadang ada apa ya ketidaksamaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab kita sebagai bahasa Indonesia. Nanti jadi banyak hal mungkin yang bisa di analogikan dari alfiah al-lughawiyah itu dari ilmu aswad, ilmu sarf, ilmu mu'jam bahkan ilmu nahwi, ilmu dalalah itu dikasih contoh-contoh begitu mungkin nanti supaya teman-temannya bisa membandingkan antara fonologinya. Tadi sudah ada sebetulnya Ustaz Rena di awal-awal tadi sudah memberikan contoh ada beberapa yang eh, terkait dengan fonologis, tapi yang di bawah-bawah mungkin belum sempat memasukkan karena sendirian mungkin nggak ada temannya. Kemarin minta teman sebetulnya, tapi nanti kalau digabung jadinya tidak akan eh, tuntas materi kita kan ada yang hilang. Jadi mungkin itu satu-satu. Mohon maaf saya akhiri agak awal.
Saya tadi ada rapat eh, di kemasyarakatan dan karena sudah eh, mengiyakan berarti konsekuensinya saya harus mengikuti apa yang eh, mereka minta. Jadi itu mungkin sampai ketemu minggu depan. Ustazah Rena, selamat sudah lega karena sendirian. Syuja'ah berarti termasuk Alhamdulillah. wanita-wanita pemberani, berani Masya berkorban Allah. diri. Ya, terima Masya kasih. Sampai Allah. ketemu minggu depan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan. Untuk yang minggu depan, tolong PPT-nya lebih aplikatif, artinya diberi contoh-contoh dalam bahasa. Kalau tadi saya sebetulnya berharap banyak contoh interferensinya, Ustaz Arena. Tadi mungkin bisa ditambahkan nanti. Yang besok juga begitu. Kalau ada kasus-kasus dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu bisa disandingkan supaya ketika kita menjadi guru itu, ketika mengajar itu tahu polanya. Oh, ini polanya begini, ini polanya begini. Jadi nanti ketika itu sudah tahu, ketika membuat bahan ajar itu kita bisa menghubungkan dengan itu. Terima kasih, sampai ketemu. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma Asyhadu an la bihamdika La illa ilaha ilaha anta illa illallah. anta astaghfiruka wa Astaghfirullah wa atubu atubu ilaik. ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.